cerdas, lumayan baru, Oku Abdul Somad. Rabbana atina fid dunya sultan dari Kesultanan Pacan. Ustaz Somad besok tausiah subuh di Masjid Kesultanan Pacan. Tak terduga, tak terlintas di hati dan pikiran saya datang disematkan juga lengkap dengan topi dan nama yang baru, Oku Abdul Somad. Haji muda, saya dengar jemaatkan penyematan nama Ustaz ditambahkan dengan silat panggilan sapaan sebagai Oku. Oku Ustaz Abdul Somad. Dengan demikian, apabila dalam Kementerian Maluku Utara, maka sapaan tersebut tetap mendengar baik di 3 kesultanan lain, terutama di Surabaya. Terima kasih. Karena barangkali tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ustaz untuk mengisi tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Sultan Pacan beserta seluruh perangkatnya, Bapak Perdana Menteri yang sudah memakaikan jubah, topi dan menyematkan nama saya tidak lagi UAS, sudah menjadi Oku Abdul Somad. Allahu Akbar. Saya subuh ini tidak lagi sebagai tamu, tapi sebagai masyarakat Kesultanan Pacan yang sedang berbicara di depan saudara-saudara. Mudah-mudahan bersaudara di dunia, bertetangga di surga jannah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Halmahera Selatan, Bapak Hasan Andi Basar beserta seluruh rombongan. Hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semuanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi, man shalla subha bi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita minta perlindungan dokter, rupanya dokternya lebih meninggal duluan. Mohon maaf Pak dokter yang tersebut. Minta perlindungan, maka tidak ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khaliqu kulli syai', dia yang menciptakan segala yang ada di dunia dan semua yang akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Allahu Akbar artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, karena kalau sudah pakai baju kebesaran ini kita merasa lebih besar dari yang lain. Kenapa kebesaran? Ukurannya XL. Sampai-sampai sahabat kawan seperjalanan berjumpa Ustaz Salim Abdillah. Ajaban li amril mu'min, orang beriman itu mengagumkan luar biasa. In aswabahu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan, membahagiakan, melapangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. In aswabahu dharra, kalau yang datang itu menyusahkan, menyulitkan, maka dia bersabar. Terbang dengan 2 sayap syukur dan sayap sabar. Dua-duanya baik bagi orang beriman. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la zidannakum. Kalau kamu bersyukur, ku tambah. Bersyukur nikmat sehat, tambah sehat.
yu'aqibuhum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Itu semua kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapat sabar, syukur, silaturahim, menyambut tamu, memuliakan sahabat? Semua ajaran ini datang dari ajaran inna dina indallahil Islam, datang dari ajaran agama Islam. Kami dari barat Indonesia, Pulau Sumatera, Kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura 1724 1723, ya sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Jadi kalau menurut teori, secara teori mestinya Islam itu lebih dulu sampai ke tempat kami. Mestinya kesultanan di Sumatera lebih tua, tapi ternyata begitu sampai kemari ada kerajaan kesultanan Tidore, kesultanan Ternate, dan hari ini saya sampai ke kesultanan Bacan, lalu kemudian yang belum sampai ke kesultanan Jailolo. Jadi saya yang kurang mengerti sejarah, saya tanya Ustaz Salim kemarin, Ustaz Salim, sejarah secara sejarah mestinya kami di Sumatera lebih tua karena lebih dekat ke Jazirah Arab, sedangkan kita ke timur Indonesia ini jauh sekali. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit naik pesawat. Dari Jakarta ke Ternate saya tidak hitung lagi, ke beberapa kali bangun tidak sampai-sampai. Itu naik pesawat terbang. Bagaimana mereka dulu naik kapal laut, dipukul ombak, dilepas gelombang, hanya berharap angin kencang. Berapa bulan mereka baru sampai kemari? Kenapa kesultanan di wilayah timur Indonesia ini jauh lebih tua, jumlah sultannya lebih banyak? Jawaban Ustaz Salim Abdillah logis, masuk akal. Di mana ada gula, di situ ada semut. Karena ekonominya mapan, karena wilayah ini kaya raya, disebut dengan emas hitam. Pada zaman itu bangsa-bangsa di dunia ingin semuanya datang kemari, dari wilayah yang berniat baik sampai yang berniat jahat. Maka datanglah kemari para ulama, sampailah risalah Islam. Akhirnya umat di negeri ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi disampaikan salam dari Sultan, maka salam mesti disambut dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan mengatakan assalamualaikum Abdul Somad, selamat badanmu, selamat akalmu, selamat hatimu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Sultan tidak mengatakan selamat datang, karena kalau selamat datang pulangnya belum tentu selamat. Yang kedua diucapkannya warahmatullah, semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu tidak masuk surga karena amalmu. Abdul Somad tidak masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyatarammadani Allahu birahmati, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini besok gak sholat subuh, lalu pas ditanya kamu tidak sholat subuh, kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Justru di dalam sholat itulah kita minta rahmat Allah. Subuh ini kita minta rahmat Allah. Dulu antara dua sujud, Rabbil firli warhamni, rahmati aku, dengan rahmatmu itu aku masuk ke dalam surga ya Allah. Maka kita diajarkan, belum terbit matahari tapi mulut kita sudah menerbitkan doa-doa selamat, rahmat, dan barokah. Barokah artinya ziyadatul khair, lebih dari semestinya. Mestinya bangunan ini menurut arsitek dalam 100 tahun sudah hancur, tapi karena ada barokah maka melimpah
usia sampai ratusan tahun. Mestinya menurut ilmu ekonomi gaji orang 5 juta tak sampai 1 bulan. Tapi karena ada barokah, bisa nabung, bisa haji dan umrah, anaknya bisa sekolah dapat beasiswa, bisa pula memberikan santunan anak yatim, fakir, miskin dan duafa, bisa mengirimkan beberapa lembar untuk membangun pondok pesantren, wakaf, infak dan sedekah. Yang tadi saya lihat ada beberapa karung, tapi nampaknya sudah penuh, sudah keluar masjid semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Islam datang, Islam diambil dari kata salam. Salam artinya kedamaian, keselamatan. Allah yang kita sembah itu namanya banyak. Di antara salah satu namanya adalah Allahumma antas salam. Makanya dalam Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Wahai Engkau Maha Keselamatan. Dan kita ingin masuk ke dalam surga. Surga itu selalu disebut namanya, wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan kami ke dalam tempat yang penuh dengan keselamatan. Ya Rasulullah, siapa muslim itu? Kata Nabi menjawab, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya, itulah muslim. Siapa yang selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya, itu adalah muslim, tapi akidahnya belum. Maka mesti diselamatkan akidahnya, mulutnya dengan melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tangannya masih menyakiti orang lain, lidahnya masih kasar, sumpah serapah, dia tetap masuk surga, tapi transit dulu di neraka jahanam. Makanya jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua orang selamat dari neraka. Makanya doa kita tadi ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sultan-sultan dari Kesultanan Pacan cerdas, umur tak panjang, malaikat maut datang, meninggal dunia, tapi ada yang mereka tinggalkan mengalir sampai hari kiamat. Ustaz Somad besok tausiah subuh di Masjid Kesultanan Pacan. Hari ini saya sudah sampai, tak terduga, tak terlintas di hati dan pikiran saya, datang disematkan jubah lengkap dengan topi dan nama yang baru, Ompu Abdul Somad. Berubah jadi namanya Ompu Was. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Dibangun rumah yang besar akan tinggal dibagi ahli waris. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Istri kalau tidak ada anak dapat 1/4, kalau ada anak dapat 1/8. Habis dijual, dibawakan ke ruko. Rupanya suratnya tidak diurus, diambil Badan Pertanahan Nasional. Habis semuanya, tapi ada yang kekal abadi. Inilah tanah yang tidak bisa tinggal, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yubahu, tak bisa diperjualbelikan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Dibangun masjid. Berapa banyak orang-orang yang tidak lagi ada jasadnya di atas dunia, tapi masjid sampai hari ini tetap kekal abadi. Dari mulai ujung Pulau Sumatera, Aceh, ketika tsunami datang menghantam, habis kantor-kantor tumbang, tapi masjid tetap tegak berdiri. Ketika diwawancarai seorang arsitek, kira-kira kenapa masjid tidak tumbang? Kata dia ngomong, karena pintunya besar, air bisa masuk. Tanya lagi satu lagi pakar, kenapa masjid tidak tumbang? Karena orang tidak korupsi, jadi semennya sesuai jumlahnya dengan pasirnya. Banyak teori, tapi sesungguhnya Allah menjaga rumahnya, keagungan, kemuliaan, karena ada niat keikhlasan.
budaya. Negeri itu bernama Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak juga orang yang tak tahu. Di mana Andalusia itu, Ustaz? Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Spanyol. Islam berkuasa 700 tahun lamanya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Umat Islam lemah, umat Islam hancur berkeping. Pilihannya cuma dua. Kalau mau tetap bertahan, maka tinggalkan agamamu, murtad. Kalau tidak mau, maka kamu mesti pergi. Akhirnya mereka pun pergi ke negeri Islam yang masih bertahan, yang disebut dengan negeri tenggelamnya matahari, Maghribi, Maroko. Kebetulan saya 2 tahun belajar di sana, dan saya melihat sebagian keturunan dari orang Andalusia, rambutnya pirang, matanya biru, bukan orang Arab, karena mereka adalah dari Spanyol, dari Eropa, yang mempertahankan, ingin tetap mati, meninggalkan kampung halaman tempat lahir demi mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Bangunan belum tentu menjadi jaminan kalau generasi kita tidak kita bekali dengan akidah yang benar, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ilmu akidah namanya. Tidak dibekali dengan fikih, bagaimana rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Ilmu fikih namanya. Dibekali dengan akhlak, hormat, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ilmu akhlak namanya. Bagaimana cara mati ketemu dengan qaf, ikhlas, gunnah, ikhfa, bila gunnah, qalqalah. Ilmu tajwid namanya. Dan memahami Al-Quran dan hadis dengan nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Ilmu nahwu, gramatikal, bahasa Arab. Ini semua di pondok pesantren, tapi kita tak perlu khawatir. Malam tadi saya sudah dibawa ke pesantren, Masya Allah, tabarakallah, namanya Darussalam, dan pimpinan yang hadir bersama kita subuh ini namanya UAS juga, Ustadz Asep Sofyan. Ini Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya ini sudah melanggar kode etik, karena sesama UAS dilarang saling mendahului. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebanggaan yang luar biasa. Nanti saya akan pulang ke rumah bercerita ke anak, keluarga, ke santri. Aku baru saja pulang. Ustaz dari mana? Dari orang-orang yang lebih dulu masuk surga dari kita. Loh, kok gitu Pak Ustaz? Karena waktu saya sholat subuh di sana, kalian masih tidur. 2 jam bedanya. Tapi kalau jam Pekanbaru masih di jam 4 kurang seperempat, masih tidur lelap orang Pekanbaru. Kita udah selesai sholat subuh, saya udah dapat baju baru. Mereka masih tidur lelap. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita di sini lebih dulu bersyahadat. Berapa kali kita bersyahadat? Pertama syahadat azan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, syahadat iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga adalah syahadat salat. At-tahiyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatun lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang sekarang sholat tapi enggak ingat dia kapan bersyahadat. Gara-gara sholat cepat sekali. Sholat apa ini? Kamu lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dalam sholat ada perenungan yang mendalam, karena di sana dia sedang memperbaharui syahadatnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang kusembah selain dari Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada menyembah pokok kayu, tidak ada menyembah hantu, tidak ada menyembah binatang, tidak ada menyembah berhala. Yang aku sembah hanya Engkau semata. La ilaha illallah. Setelah menyembah Allah, cinta pun juga begitu.
tak ada yang lebih kucintai daripada Engkau ya Allah. Cinta uang, kalau mati uangnya tinggal. Cinta harta, kalau mati hartanya tinggal. Tapi kalau cinta Allah, maka selesai la ilaha illallah kita katakan kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Cinta kepada istri buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Gompat. Begitu kita mati, dia pun diambil oleh brownies, brodok manis. Almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hari ini bukti cinta. Saya diberikan baju, diberikan topi, diberikan nama. Maka cinta ini akan membuat kita bersama sampai ke padang mahsyar. Ila sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idal umuru mu'firat, wa idal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idal umuru mu'firat, semua yang dikubur dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada tenda, tidak ada atap. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Tukang pabrik buat payung pun mati tak bawa payung. Tapi ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaihi, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Tak pernah terlintas di pikiran saya sebesar ujung rambut, sebesar tapak kaki semut yang hitam, bahwa saya akan sampai ke Pulau Baca. Tak pernah berpikir. Dulu waktu kawan-kawan banyak pakai batu baca, tak terpikir saya sampai ke Baca. Sudah ada. Tadi malam sudah dapat dua sudah dilelang perusahaan. Kok bisa sampai kemari? Kuasa Allah. Inna ma'amruhu idza arada syai'an la yaqula lahu kun fayakun. Sampai begitu sampai di sini, saya tidak dikatakan selamat datang kepada ustaz yang jauh-jauh kami undang. Tidak. Seandainya ucapannya demikian, saya mungkin senang, tapi saya merasa sebagai orang yang jauh datang. Tapi hari ini saya dikatakan Ustaz Somad diangkat sebagai warga kehormatan, bagian dari keluarga masyarakat Bacan. Sehingga kalau datang kemari, Ustaz adalah keluarga kami. Itu maknanya berarti Idul Fitri mesti datang. Masya Allah, tabarakallah. Keluarga. Maka kata Nabi SAW, ada orang nanti yang tidak kena panas di padang mahsyar, yang katanya sejengkal matahari dari ubun-ubun. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa di sana panas terik. Tapi ada orang yang tenang. Kenapa? Ijtama'a alaihi, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah pun karena Allah. Apa makna berpisah karena Allah? Mati. Hari ini Abdul Somad dimuliakan karena masih ada ruh jasad. Di dalam badannya masih bersemayam nyawa. Ruh diizinkan Allah masih hidup. Bangun tadi buka mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tadi buka mata, tengok aja. Oh, sudah jam 4. Nanti jam 5 kita akan sholat subuh. Bangun tadi buka mata, tengok di dinding. Masih ada lagi lampu. Sampai masanya nanti kita terbangun, gelap, dipegang ujung kain, sudah tak ada jahitannya lagi. Kain apa? Kain kafan. Gelap. Saat itu tidak ada lagi yang mengetuk pintu mengajak sholat subuh. Tak terdengar lagi hayya 'alas shalah. Yang ada hanya suara marbuka. Pada saat itu kita tak tersenyum. Ketakutan yang luar biasa. Tapi saat itu ada yang menolong kita. Siapa kamu? Kenapa kamu datang? Aku adalah amal-amalmu yang dulu ketika berada hidup di dunia. Itulah yang disebut Nabi dalam hadis.
wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu, amalnya. Hartanya pulang ke rumah, anak, istri, suami, menantu, kawan, sahabat, jamaah pulang ke rumah. Ustaz Abdul Somad tausiah malam tadi penuh tanah lapang ramai. Tapi kalau kita mati menghadap Allah, dunia ini sudah tak mampu lagi mendengarkan doa-doamu. Tak lagi ada manusia yang mau menerima keluh kesahmu. Maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi. Maka makhluk-makhluk di langit akan mengaminkan doa-doamu. Berbisik itu ke tanah, jangan berbisik ke Facebook. Berbisik ke Facebook, di komen orang makin pusing kepala kita. Berbisiklah ke tanah, katakan subhana rabbiyal a'la. Kalau engkau dihina orang, dijatuhkan orang, dicaci maki orang, katakan yang suci cuma engkau, subhana rabbiyal a'la. Kalau engkau direndahkan orang, diinjak orang, maka sadarlah yang tinggi, yang kuasa hanya Allah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang dipuja-puji hanya Allah. Itulah makna sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang suci, yang tinggi, yang terpuji hanya Dia, bukan aku. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu kita ambil dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia ke Taif. Di Taif dia tidak dipakaikan jubah, di Taif dia tidak dipakaikan topi kehormatan, di Taif dia tidak dianggap sebagai saudara, di Taif dia tidak disambut dengan tola'al badru alaina, di Taif dia tidak disambut dengan marhaban ya nurul aini, di Taif dia dilempar pakai batu sampai berdarah-darah kakinya. Dan darah itu hampir menetes ke tanah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darah itu jatuh ke tanah, akan kuratakan Taif itu semuanya. Tapi dilakukan Nabi Muhammad SAW, dia mengusap darah dari tapak kakinya karena takut darah itu menetes ke tanah. Andai saya lah yang tawarkan Jibril seperti itu. Dari Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, akan kuratakan, kata Jibril. Langsung saya pindah ke tanah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana kelembutan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam. Ada ibu-ibu itu sholat khusus untuk wanita khusus. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengatakan Islam menginjak-injak harkat martabat perempuan? Siapa yang mengatakan perempuan itu tidak diberikan tempat? Diberikan tempat lebih tinggi dari kita. Siapa yang mengatakan Islam tidak memberikan tempat pada perempuan? Siapa yang mengatakan Islam menjatuhkan harkat martabat perempuan? Datanglah ke Pulau Bacan, sholat di Masjid Kesultanan Bacan, akan kalian lihat bagaimana Islam menempatkan perempuan. Tempat perempuan tak boleh ditempati laki-laki, tapi tempat laki-laki ada perempuan. Begitulah hebatnya perempuan di mulia. Ustaz Somad, kami ini perempuan. Katanya perempuan gak boleh sholat di masjid. Kalau perempuan gak sholat di masjid, kenapa tempatnya ada? Kalau perempuan gak boleh sholat di masjid, kalau kita menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada pintu Masjid Nabawi namanya Babul Baqi. Kenapa Babul Baqi? Karena di situ ada pemakaman Baqi. Di belakang Babul Baqi ada namanya Babu Jibril. Kenapa Babu Jibril? Karena malaikat Jibril masuknya dari situ. Dan kemudian di belakang Babu Jibril ada namanya Babun Nisa. An-Nisa artinya perempuan. Tidak boleh ke masjid memakai parfum yang terlalu harum sampai imam lupa baca ayat. Semakin kena harum sempurnanya. Tidak boleh pergi ke masjid, maaf saudaraku, dipakai celana legging dari rumah, kenalnya di
di Palestina itu tidak boleh orang masuk masjid. Kenapa? Karena takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Kepulauan Bacan, di Kesultanan Bacan, di Pulau Bacan ada Israel yang akan menangkap kita? Tidak ada, aman, tentram. Ini kantong apa nih Ustaz? Ini kantong untuk pembangunan pesantren Darussalam. Mamin muslimin yusbihu. Setiap orang yang hidup pada waktu subuh, yang mati tadi malam tidak masuk, yang hidup hari ini, maka dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang bersedekah di waktu subuh, berilah dia ganti ya Allah. Dan orang yang tak bersedekah dikirim Allah juga malaikat satu lagi berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura tidak melihat kantong lewat, maka binasakanlah dia. Yang ketika kantong itu lewat, dia pura-pura kusuk mendengarkan ceramah, maka binasakanlah. Itu bukan kata saya. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Saya tidak percaya Pak Ustaz. Tengok aja nanti kebinasaan mulai datang, berawal dari sendalillah. Lama-lama elek bilang, lama-lama suami dilarikan pelakor. Na'udzubillah. Tapi tak cukup hanya sekedar na'udzubillah, maka dimasukkanlah itu, akan dibelikan semen, akan dibelikan batu bata, pembebasan tanah. Pembebasan tanah pesantren Darussalam 1 meter 7.500. Ini tanah atau mie ayam? Tadi malam saya nggak percaya. Ustaz Saleh pun nanya juga. 7.500, masya Allah, tabarakallah. 1 hektarnya 75 juta, betul bos? Puas dari Kupang, puas dari Riau. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Akan dibeli tanah 20 hektar. Ada ternak bebek, ada ternak lele. Lele ini ternyata dari bahasa Arab, lail. Kenapa malam? Kenapa? Karena lele ini makannya cuma malam aja. Lele kalau dikasih makan siang dia muntah lagi. Itu yang ngomong ke saya, makan lele. Luar biasa. Dan biasanya orang makan lele di malam, namanya pecel lele. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, waktu tinggal 5 menit lagi. Saya biasanya tak usah sampai terbit matahari. Ternyata di Pulau Bacan terbit matahari cepat sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada'na fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi. Di tempat yang mulia, di waktu yang agung ini, maka ampunkanlah semua silap salah dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupilah dari hadapan manusia. Tutupilah ketika kami menghadap nanti ya Allah. Wala dayna illa qadaita. Tolong kami supaya lepas dari segala hutang piutang riba. Wala rariba illa ajabta. Yang sudah menikah belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala asiban illa zawajta. Yang belum bertemu dengan jodoh, pertemukan dengan orang baik-baik ya Allah. Wala nabiran illa syafaita. Yang sudah kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Bil khusus kepada sultan-sultan, pemimpin-pemimpin Kesultanan Bacan yang adil, yang amanah, masukkan mereka ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li abnaina anak keturunan kami, wa li masyayikhina guru-guru yang sudah mengajarkan kebaikan untuk kami, wa li jami'il hadirin wal hadirat, semua yang hadir di masjid yang penuh barakah ini ya Allah. Allahumma ja'al abana'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, bil hafazil Quran wal
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kunjung ke Keraton Bima Kesultanan Bacan dengan rombongannya, mungkin juga dengan rombongan Bima. Ini namanya Keraton Bima. Keraton Bima. Ya, keraton ini sudah dibawa mulai bulan Keraton Bima. Ini aja ini. Ini sepatu buka. Ya, pakai aja. Pakai aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ternyata ketika lahir cacat mental. Ketika lahir cacat mental, tapi janji harus ditunaikan. Ketika meninggal, diangkat jadi raja sehari, turunkan tahta, diganti adiknya yang sehat. Iya. Ya Mu'ayyad ya Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang bersama dengan Jogugu, Perdana Menteri Kesultanan Bacan, makan sarapan pagi di Kedaton Bima. Ini namanya garam pati. Nah, ini minumannya Air guraka. air guraka. Kalau mau silakan datang ke Bacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin.
مصباح الصدور. Menunjukkan kalau saya melakukan sudah dilihat kepalanya, semakan kepala tidak cocok itu bukan dia. Yang tidak pernah diukur pasnya ini yang pernah dilakukan bukan dia. Nah, jadi Kalau tidak tepat di kepalanya tidak jadi sultan. bukan, itu berarti bukan surya dari atas. Jadi tidak pernah setelah dipilih itu langsung diukur baru nanti di seksi langsung dari pas. Ini dari apa? Dari emas ini batu bacan semua. Kalau yang asli, yang hitam Semua asli. hitam tuh dibuka. Kain. Bukan. Boleh. يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لسلاطين كسلطانا بجان، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من صلى الله